Kita masuk tanggal 18 Jumadal Ula 1443. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Masjidiyah. Dan sebagaimana biasanya kita akan mulai dengan murajaah, pengulangan terhadap pelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Dari mulai hadis nomor 23. Hadis itu membahas tentang doa mustajab antara adzan dan qamat. La yuraddu. Kenapa doa antara adzan dan qamat mustajab? Karena pada waktu tersebut pintu langit sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa-doa kita naik ke langit sebagaimana kata Allah dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Nah, maka kalau pintu langit sudah dibuka, maka doa kita lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam hal ini mungkin kemarin belum saya sampaikan, tetapi sudah disampaikan pada waktu-waktu yang lain. Nah, kita ulangi lagi hadisnya. Kalimatnya adalah wastujiba. Rasul bersabda, idza nadal munadi, apabila seorang muadzin mengumandangkan adzan, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, wastujibat du'a, dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim dari Abu Umamah, derajatnya sahih. Kemudian hadis yang ke-24, fadilah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, boleh juga pada hari Jumat, boleh juga malam sekali, siang harinya sekali, akan mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala yang jarak tempuh sinarnya sampai ke Makkah, dan masa berlakunya sinar tersebut adalah 1 pekan. Nah, hadis tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sahih dari para sahabat. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa hadis-hadis seperti itu marfu'un hukman, dihukumi marfu' karena dia bicara tentang masalah-masalah gaib yang tidak mungkin diambil kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 25 ini bicara tentang larangan mengeraskan suara ketika kita melihat ada orang yang salat karena akan mengganggu orang yang salat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh rajulin, seorang laki-laki sahabat Nabi yang tidak jelas siapa dia. Nah, seperti ini disebut rawi yang mubham, yang tidak jelas. Tetapi kalau rawinya mubham itu dari kalangan sahabat Nabi, ini tidak menyebabkan hadisnya atau sanadnya dhaif. Karena kita punya kaidah as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah rawi-rawi yang adil, tidak fasik, sehingga hadisnya bisa diterima. Hadis 26, Rasulullah tidak diperintahkan untuk meninggikan masjid. Maka fikih mayoritas para ulama bahwa memegahkan masjid itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Hukum asal membuat masjid adalah yang sederhana sesuai dengan keperluan. Adapun Abu Hanifah mengatakan boleh dimegahkan dengan 2 syarat. Syarat pertama tujuannya untuk ta'zim, mengagungkan masjid, bukan yang lain. Syarat yang kedua, bahwa harta yang digunakan untuk memegahkan masjid tadi bukan dari Baitul Mal. Hadis 27, ini asar dari Sayyidina Umar bahwa beliau melarang orang-orang untuk membuat masjid dengan warna merah atau warna kuning. Kenapa? Taftin, akan mengganggu para manusia. Nah, maka dari situ para ulama katakan segala yang mengganggu orang salat tidak seyogyanya diletakkan di dalam masjid. Karena itu para ulama katakan menulis kaligrafi di tembok masjid, termasuk menulis Asmaul Husna atau ayat-ayat Quran di tembok masjid, itu hukumnya adalah makruh. Bisa dilihat dalam kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang kitab ini bicara tentang adab-adab hamalatul Quran, adab-adab pemikul Al-Quran. Nah, maka ringkasnya memewah-mewahkan dan memegah-megahkan dan menghias-hias masjid bukan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid tujuannya untuk salat, salat perlunya adalah kita khusyuk, sehingga kalau diberi perhiasan gitu malah tidak menyebabkan kekhusyuan sama sekali. Hadis 28, ada 3 perintah Nabi tentang masjid. Yang pertama diperintah untuk membangun, yang kedua membersihkan, yang ketiga mewangikan. Nah, 3 perintah ini sebisa mungkin
kita melakukannya. Meskipun seumur hidup hanya satu kali, sebisa mungkin kita melakukan tiga-tiganya, ya, ikut andil dalam membangun masjid, membersihkan masjid, dan mewangikan masjid. Baik, itulah beberapa hadis yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-29. Al-hadits at-tasi' wal 'ishrun. Ruya telah diriwayatkan an Jabirin dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li Bilalin, kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, idza adzanta, apabila engkau azan, fatarassal, maka perlahan-lahanlah, fi adzanika, dalam azanmu, artinya jangan cepat-cepat. Wa idza aqamta, dan apabila engkau qamat, fahdur, maka cepatkanlah. Waj'al, dan jadikanlah, baina adzanika, antara adzanmu, wa iqamatika, dengan qamatmu, qadra, sekitar, ma yafrughul akilu, apa yang selesai orang yang makan, min aklihi, dari makannya, wasyaribu, dan orang yang minum, min syurbihi, dari minumnya, wal mu'tasiru, dan orang yang buang hajat, idza dakhala, apabila dia masuk, liqada'i hajatih, untuk menunaikan hajatnya. Wala taqumu, dan janganlah kalian berdiri, hatta tarawni, sehingga kalian melihat saya. Rawahu Tirmidzi wa qala isnadun majhulun. Tirmidzi meriwayatkannya dan dia mengatakan sanadnya majhul. Ini mungkin kata-kata isnadun majhul belum ada di buku antum, ini karena tambahan baru dari saya. Wa qala Al-Albani, sementara Syekh Albani mengatakan dhaifun jiddan. Hadis ini sangat dhaif. Lakin qawluhu wala taqumu, tapi kalimat terakhir, yaitu jangan berdiri ketika sampai kalian melihat saya, itu adalah sahih, hadisnya sahih. Hadis ini mengandung 3 masalah. Masalah yang pertama, bagaimana adabnya azan dan iqamat. Azan itu adabnya tarassul, yaitu perlahan-lahan. Artinya antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu perlahan-lahan, ada jedanya, ya. Berbeda dengan qamat. Qamat seyogianya cepat saja, sehingga antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya tidak perlu ada jeda yang banyak. Mungkin muncul pertanyaan, ini kan hadis yang dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi maknanya kuat. Kenapa? Karena sesuai dengan amalan kaum muslimin di seluruh dunia. Semua seperti itu, ya. Adzan selalunya antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya ada jeda, sehingga orang bisa menirukan adzan. Dan ini sangat wajar sesuai dengan kondisi adzan dan qamat. Adzan itu, kata para ulama, fungsinya adalah li'i'lamil ghaibin, untuk memberitahu orang-orang yang belum datang ke masjid. Nah, kalau memberitahu orang yang jauh-jauh yang belum datang ke masjid, sepantasnya pemberitahuannya itu dengan adanya tarassul. Adapun qamat itu fungsinya adalah li'i'lamil hadirin, untuk memberitahu orang-orang yang sudah hadir di masjid. Maka tidak perlu adanya jeda tersebut, ya. Nah, maka meskipun hadis ini dhaif, tetapi ma'mul, diamalkan menurut para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian masalah yang kedua, disuruh antara adzan dengan qamat ada jedanya. Ini juga meskipun dhaif hadisnya, tetapi maknanya kuat. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis yang lain. Apa hadisnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun liman syaa." Antara setiap 2 adzan, maksudnya antara adzan dan qamat, salatun, ada salat sunnah, liman syaa, bagi yang mau. Hadis muttafaqun alaih. Ini selain menghasung untuk salat sunnah antara adzan dan qamat, juga mengandung adanya syariat bahwa adzan qamat itu diberi jeda, sehingga ada kesempatan orang salat 2 rakaat. Nah, orang salat 2 rakaat, nah itu berarti sama dengan kira-kira orang makan selesai dari makannya, minum selesai dari minumnya, buang hajat selesai dari buang hajatnya. Ini tentu saja makan yang sederhana, ya, seperti zaman dulu. Rata-rata makannya sederhana. Tidak seperti sekarang yang makannya beraneka ragam sehingga perlu waktu yang lama. Adapun minum, zaman dulu biasanya minum susu. Nah, minum susu kan perlu memerah dulu, kemudian setelah itu menyaring, kemudian dicampur dengan air. Nah, maka perlu penggarapan seperti ini, ada proses. Tidak seperti orang minum air putih saja, paling 1 menit selesai. Nah, tidak begitu. Nah, maka ringkasnya apa yang sudah dilakukan oleh orang antara adzan dengan qamat sekitar 10 menit atau 15 menit sesuai kebiasaan di tempat tersebut. Ini sesuatu yang bagus, ya, tidak masalah. Tentu saja kecuali satu, yaitu salat maghrib. Jangan dilupakan, sudah kita bahas, disunnahkan antara adzan dan qamat maghrib itu dipercepat.
karena lam yakun bainahuma syai'. Dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada jeda antara adzan qomat untuk salat maghrib. Maksudnya tidak ada jeda yang panjang, ya. Tetap ada jedanya karena para sahabat tetap melakukan salat sunnah di antara keduanya. Kemudian masalah yang ketiga, larangan berdiri ketika qomat, maksudnya sampai imamnya terlihat. Jadi bayangannya gini ya, ini Masjid Nabawi, di sini rumah Nabi SAW. Nah, ketika Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid, itu biasanya Sayyidina Bilal langsung qomat. Nah, maka sahabat-sahabat yang sudah ada di masjid, kalau belum melihat Nabi belum masuk ke masjid, itu dilarang berdiri dulu. Berdirinya nanti kalau Nabi sudah kelihatan masuk masjid. Maka ini bicara tentang ketika imamnya di luar masjid. Adapun kondisi sekarang seringkali imamnya sudah di dalam masjid. Nah, kalau imamnya sudah di dalam masjid, kapan makmum mulai berdiri? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau saya lebih suka berdiri ketika qad qamatis shalah. Meskipun memang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Tapi ada athar dari Sayyidina Anas. Anas mulai berdiri ketika mendengar qad qamatis shalah. Nah, daripada tidak ada athar sama sekali, ya tidak ada riwayat sama sekali, nah, saya lebih suka memakai yang ada atharnya atau riwayatnya. Meskipun tidak harus begitu, andaikan kita langsung berdiri ketika mendengar Allahu Akbar, atau berdirinya menunggu ketika qamatnya sudah la ilaha illallah di akhir, enggak ada masalah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, laisa fihi syai' tauqitun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak ada tauqid, tidak ada penentuan harus berdiri kapan dari Nabi SAW. Maka menurut Imam Malik, orang berdiri sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, ada orang yang gesit karena tubuhnya mungkin kecil, nah, maka dia segera berdiri. Ada yang susah untuk berdiri karena mungkin sudah tua atau sangat gemuk. Nah, akhirnya dia berdirinya terakhir. Nggak ada masalah begini, sesuai dengan kondisi kita. Nah, dari hadis tiga pembahasan dalam hadis ini yang sahih kata Syekh Albani adalah kalimat terakhir ini saja. Adapun pembahasan yang pertama dan kedua, ini sanadnya adalah hadisnya adalah dhaif, meskipun tadi saya katakan maknanya kuat berdasarkan hadis-hadis yang semakna, ya. Al-haditsu tsalasun, hadis yang ke-30. An Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ata, wa kana, dan adalah Abdullah itu fi hijri, di dalam pangkuan Abi Sa'idin, Abu Sa'id. Maksudnya dia dirawat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, mungkin anak yatim diasuh oleh Abu Sa'id. Qala, dia mengatakan, qala li Abu Sa'idin, berkata kepada saya Abu Sa'id, ya, bapak asuhnya, idza kunta, jika adalah engkau itu fil bawadi, di dalam badiyah. Badiyah itu tempat untuk menggembala kambing orang-orang Badui. Farfa', maka keraskanlah sautaka, suaramu, bil adzan, dengan adzan. Kenapa? Fa inni sami'tu, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasma'uhu, tidaklah mendengar adzan jinnun, jin, wala insun, tidak pula manusia, wala syajarun, tidak pula pohon, wala hajarun, tidak pula batu, illa, kecuali syahidalahu, akan bersaksi untuk muadzin tadi bahwa dia sudah mengumandangkan adzan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Bukhari, wassiyaqu libni Majah, tapi susunan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi lafalnya yang riwayat Bukhari tidak seperti ini. Hadis ini menunjukkan fadilah adzan, dan bahwasanya adzan itu hendaklah dikeraskan suaranya. Ini masalah yang banyak dilanggar oleh umat Islam pada masa sekarang. Mereka dalam masalah adzan tidak memperhatikan kerasnya suara, tetapi memperhatikan melakukan suara. Nah, padahal melakukan suara adzan tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat ulama salaf, mereka menyuruh adzan itu sederhana, tidak pakai meliuk-liuk. Kita bisa lihat dalam Sahih Bukhari, samhan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, adzin adzan samhan, adzanlah kamu dengan adzan yang datar. Wa illa, kalau tidak bisa adzan datar, fa'tazilna, singkirilah kami, artinya tidak usah adzan, ya. Diganti orang yang lain yang bisa adzannya datar. Nah, maka samhan itu dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, yaitu sahlan bila naghamatin, datar, tidak pakai nada-nada, wala tatrib, tidak pakai meliuk-liuk.
Fa'tazilna, yang dimaksud singkirlah kami adalah fatruk mangsibat ta'dzin. Tinggalkan posisi sebagai muadzin. Biar digantikan yang bisa adzan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnahnya apa? Sunnahnya ini, farfa, keraskanlah. Kalau kita perhatikan yang meliuk-liuk biasanya nggak keras ya, karena apa? Meliuk-liuk itu suaranya jadi panjang, nah, akhirnya membutuhkan suara nafas yang panjang, maka tidak bisa keras. Kalau kita keraskan, semakin keras maka semakin habis nafas kita dan itu mengharuskan kita tidak bisa bersuara yang panjang-panjang. Lah terus bagaimana adzan-adzan yang ada sekarang? Karena kebanyakannya adalah meliuk-liuk. Ya adzannya tetap sah, tapi dari sisi hukum menurut para ulama fikih adalah makruh. Ya, adzan yang makruh. Ya seperti rokok ya. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Nah, maka demikian juga adzan ini hukumnya adalah makruh kalau dia adzannya diliuk-liukkan, tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebisa mungkin kita hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa ketika sunnah Nabi ditinggalkan orang ini pahalanya sangat besar. I'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, annahu man ahya sunnatan min sunnati. Siapapun menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, qad umitat ba'di, sudah dimatikan setelahku, setelah matiku, kana lahu minal ajri mithlu man amila biha. Dia mendapatkan pahala semisal siapapun yang mengamalkan seperti yang dia amalkan. Alhamdulillah kalau di kampung saya di Mantung ini masih ada beberapa masjid yang adzannya tidak dilakukan. Dan ini adalah satu sunnah Rasulullah SAW. Adzan adalah dikeraskan bukan dilakukan. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abdurrahman, tetapi dia dirawat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya dirawat bukan oleh bapaknya, mungkin bapaknya sudah mati ketika dia masih kecil. Nah, maka inilah fadilah kalau seorang anak dirawat oleh para ulama, menyebabkan dia bisa mengambil ilmu yang banyak. Nah, termasuk dalam kasus ini. Ini Abdullah meriwayatkan hadis dari bapak angkatnya Abu Sa'id, karena Abu Sa'id adalah seorang ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sa'id ini termasuk sahabat Nabi yang mukthir, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu meriwayatkan 1000 hadis lebih ya. Itulah yang dimaksud mukthir. Itu kalau meriwayatkan 1000 hadis lebih. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa fadilah azan adalah siapapun dan apapun yang mendengar, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, makhluk bernyawa maupun tidak bernyawa, semuanya akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, ini fadilah. Karena itu para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, fadilah azan atau fadilah menjadi imam. Dan ini masing-masing para ulama mempunyai dalil masing-masing. Yang mengatakan menjadi imam lebih utama berdasarkan karena Nabi dipilih oleh Allah sebagai imam. Andaikan muadzin itu lebih utama, niscaya Nabi dijadikan oleh Allah sebagai muadzin. Adapun yang berdalil yang mengatakan muadzin lebih utama berdasarkan hadis-hadis fadilah adzan yang sangat banyak, salah satunya ini. Kemudian perhatikan di sini Nabi menyebutkan jin dan manusia. Jin disebutkan yang pertama, baru kemudian manusia. Ini tidak menunjukkan bahwa berarti jin lebih utama daripada manusia, tidak. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itu yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, adapun kenapa jin disebutkan pertama? Karena memang dari sisi penciptaan, jin itu diciptakan lebih awal daripada manusia. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan itu kami ciptakan dia sebelum manusia, min qablu, yaitu min qablil insan, ya, sebelum manusia dari api samum. Nah, jan itu adalah bapaknya para jin. Kalau kita manusia, bapak kita adalah Adam. Nah, maka Adam itu setingkat dengan jan, ya. Kalau jan adalah bapaknya para jin, sementara Adam adalah bapaknya para manusia. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah jan ini sama dengan iblis atau bukan? Pendapat yang dipilih oleh guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, tidak sama.
Kenapa? Karena iblis itu semua keturunannya adalah kafir. Sementara Jan ini bapaknya jin, nah ini keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana Nabi Adam juga keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi bisa dikatakan ringkasnya ya, Jan itu bapaknya para jin secara umum, adapun iblis itu bapaknya para jin kafir. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ternyata pohon-pohon, batu-batu itu bisa menjadi saksi. Padahal mereka tidak punya mata, tidak punya mulut. Tapi memang kita temukan dalil-dalil bahwasanya makhluk-makhluk ini bisa bicara, bisa diajak bicara. Tentu saja bukan oleh seluruh manusia ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh pohon, pohon kamu mendekatlah. Nah, pohonnya kemudian mendekat. Berarti pohon itu sebenarnya mendengar suara. Nah, mungkin kalau kita suruh juga dia dengar, tapi dia tidak mentaati kita ya. Tapi kalau yang menyuruh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mentaati. Dan jangan lupa hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa para sahabat mengatakan kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar tasbih makanan sedang dimakan. Jadi makanan roti misalnya lagi dipegang begini dimakan itu ternyata dia bertasbih. Itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat sudah tidak terjadi lagi. Ternyata di sini hadisnya belum lengkap ya. Saya belum baca semuanya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna rawahul Bukhari ta'liqan wa ruya marfu'an wa la yasih. Nah, ini sudah saya bacakan tadi. Adzanlah dengan adzan yang datar, kalau tidak bisa singkirilah kami. Ini hanya perkataan Umar bin Abdul Aziz. Adapun kalau diriwayatkan secara marfu' dari sabda Nabi maka tidak sahih. 31. Al-hadithul hadi wa thalathun. An Uthman bin Abil Asi radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni, jadikanlah saya imam qaumi, imam untuk kaum saya. Qala, beliau mengatakan anta imamuhum, kamu adalah imam mereka. Jadi disetujui oleh Nabi. Waqtadi, dan ikutilah bi'ad'afihim, orang yang paling lemah di antara mereka. Wattakhidh, dan jadikanlah muadzinan, seorang muadzin, la ya'khudhu, yang tidak mengambil, ala adzanihi, terhadap adzannya, ajron, upah. Hadis rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan Abu Dawud. Hadis ini sahih. Hadis ini membahas 3 masalah. Yang pertama, anta imamuhum. Ini penetapan imam dari khalifah. Nah, maka khalifah berhak menetapkan siapa imam di kampung ini. Jadi misalnya khalifah singgah ke suatu kampung, kampung umat Islam. Kemudian dia melihat, oh ternyata yang paling alim di kampung ini adalah fulan. Tetapi dia tidak menjadi imam. Nah, khalifah boleh menetapkan, ini mulai hari ini yang jadi imam adalah fulan, yang paling alim di kampung tersebut. Nah, boleh, ini haknya khalifah. Yang kedua, waqtadi bi'ad'afihim. Hendaklah imam itu memperhatikan makmumnya, maslahat makmumnya. Kalau makmumnya ada orang-orang lemah, jangan terlalu panjang sholatnya. Maka Rasul katakan, ikuti yang paling lemah di antara makmum. Kalau di situ paling lemah misalnya ada orang usia 70 tahun dan dia sudah bungkuk badannya. Sudah membungkuk badannya, nggak bisa tegak lagi, nggak bisa berdiri lama. Nah, jangan dipaksakan untuk berdiri lama. Kalau kita lihat ternyata yang hadir adalah santri-santri semuanya, anak-anak muda, ya, masih kuat. Nah, silahkan baca Al-Baqarah sampai selesai, nggak ada masalah. Kalau memang mereka mampu pada sholat gerhana misalnya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut sebagian ulama, sholat gerhana itu rakaat pertama paling bagus membaca Al-Baqarah. Rakaat kedua, kemudian setelah itu membaca Ali Imran. Kemudian rakaat kedua membaca An-Nisa, kemudian membaca Al-Maidah. Ya, 4 surat secara berurutan yang semuanya panjang-panjang. Masalah yang ketiga, disuruh mengambil muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Jadi muadzin yang ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari adzannya. Tetapi ini tidak tegas menunjukkan bahwa muadzin tidak boleh mengambil upah. Ya. Jadi ringkasnya gimana? Boleh enggak seorang muadzin diberi upah? Kalau diberi upah, apakah boleh dia menerimanya? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, diperbolehkan. Adapun menurut Abu Hanifah tidak diperbolehkan. Mazhab Syafi'i termasuk yang membolehkan.
Dan sebenarnya orang yang azan diberi upah itu sebenarnya bukan upah atas azannya, tapi dia diberi upah karena waktu yang diminta dari dia. Orang kalau ditugasi azan kan 5 waktu dia harus standby di situ. Dia yang mestinya bisa kerja ke sana kemari, bisa ke pasar cari duit, tapi karena waktunya tertahan untuk maslahat umat Islam, nah maka sebagai ganti dari waktu yang tertahan tersebut, dia berhak untuk mendapatkan ganti dari apa yang semestinya dia bisa mendapatkannya, yaitu harta dunia. Gara-gara tertahan waktunya dia nggak bisa cari dunia, nah maka bisa dia berhak untuk mendapatkan ganti tersebut. Nah maka dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan seorang muadzin kalau kemudian diberi upah, dan mungkin pada masa sekarang ini diperlukan hal tersebut. Karena kalau azan ini tidak ditetapkan seseorang, seringkali terjadi bahwa sudah waktunya azan tetapi belum belum ada yang azan. Itu gara-gara tidak ditetapkan. Tapi memang lebih bagus lagi kalau azan itu tidak diberi upah, supaya umat Islam terbiasa dengan amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Misalnya kita cari mana jamaah masjid ini yang dia longgar, ya, seringkali di rumah. Sehingga diambil 5 waktu untuk azan, dia tidak terganggu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan al-hadits tsani wa tsalasun, hadis 32. An Jabir bin Yazid bin al-Aswadi an abihi, yaitu Yazid bin Aswad, qala sallaitu, aku salat khalfa, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah Nabi, idzan sarafa, apabila selesai yaitu salam, in harafa, beliau itu berpaling atau menyimpang, ya, miring, ya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai sholat salam, maka beliau menghadap ke arah kiblat sebentar, habis itu kemudian beliau berpaling, alias menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Jadi tidak berlama-lama dalam menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblatnya itu seberapa lama disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu lafalnya Allahumma antas salam. Karena idzan sharafa min salati, adalah Nabi kalau sudah selesai dari salatnya, istighfar thalathan, membaca istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Nah, kondisi membaca wirid ini dalam kondisi masih menghadap ke arah kiblat. Selesai membaca ini kemudian baru menyimpang tadi, ya. Nah, inhirafnya ini, berbalik badannya ini bebas, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan ke kanan, sehingga tubuh bagian kanan ini diberikan kepada para jamaah, sementara tubuh bagian kiri ini menghadap ke arah kiblat. Jadi imamnya menghadap ke arah utara begini. Berbeda dengan mazhab Hanafi, sebaliknya. Mereka lebih suka untuk imam ini menghadap ke arah kiri. Mohon maaf, yang kanan sana tadi, ya. Anam. Imamnya menghadap ke arah kiri. Jadi setelah ke arah kiblat kemudian dia menghadap ke arah kiri sana, ke arah selatan kalau di Indonesia. Nah, sehingga bagian tubuh kirinya dia berikan kepada jamaah dan bagian tubuh kanannya diarahkan ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah selatan begini. Ini mazhab Hanafi. Tapi dua-duanya bebas, ya. Mau ke utara, mau ke selatan, enggak ada masalah. Kalau mau lurus ke jamaah juga enggak ada masalah, karena ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala biwajhih, ya, beliau menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Nah, sehingga sebagian ulama menggabungkan antara dua hadis itu, mengatakan kalau Nabi ingin menyampaikan sesuatu, maka beliau duduknya lurus menghadap ke arah jamaah. Tapi kalau beliau tidak sedang ingin menyampaikan sesuatu, maka beliau sering kalinya duduknya menghadap ke arah utara atau wajahnya menghadap ke shaf yang kanan, ya, shaf yang utara. Baik, kita lanjutkan al-haditsu tsalits wa tsalasun, hadis yang ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama, sesungguhnya tiada lain, ana, saya ini, lakum, bagi kalian, bimangzilatil walidi, sederajat dengan
orang tua, seperti orang tua. U'allimukum, yaitu saya mengajari ilmu kepada kalian. Apa ilmu yang akan beliau ajarkan? Dua. Pertama, fa idza ata ahadukumul gha'ita, kalau seseorang dari kalian datang ke kakus, fala yastaqbilil qiblah, jangan menghadap kiblat, wala yastadbirha, jangan membelakangi kiblat karena enggak sopan. Yang kedua, wala yastatib, janganlah dia istinja biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian beliau mengajarkan yang lain, wa kana, dan adalah beliau ya'muru, memerintahkan, bi thalathati ahjarin, untuk memakai 3 batu untuk istinja. Wa yanha, dan beliau melarang, anir rawthi, dari tai, ya, tai yang sudah kering digunakan untuk istinja, enggak boleh. Warrimmati, dan tulang. Hadis rawahu Abu Dawud. Hadis ini membahas 3 masalah. Yang pertama, adab buang hajat, jangan menghadap maupun membelakangi kiblat, baik ini BAB maupun BAK. Tapi diperselisihkan oleh para ulama, ada yang memahami larangan ini khusus di tempat yang terbuka saja, ya, padang pasir misalnya, atau di pinggir kali seperti sebagian orang Indonesia yang tanpa ada tirainya. Ada lagi yang memahami bahwa larangan ini larangan ini berlaku umum, yaitu di tempat yang terbuka maupun tertutup. Nah, pendapat yang terpilih adalah bahwa larangan ini hanya pada tempat yang terbuka saja. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalil bolehnya seseorang itu buang hajat kalau di dalam rumah atau di dalam bangunan. Yaitu dari riwayat dari Ibnu Umar, dia mengatakan, saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas 2 labinah, 2 batu bata, dalam keadaan mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis itu artinya membelakangi kiblat. Nah, maka perlu kita bayangkan dulu, ya, ini posisi Mekah di selatan, posisi Madinah di utara, kemudian Baitul Maqdis di utaranya lagi. Nah, waktu itu Nabi kan di Madinah. Beliau BAB menghadap ke arah Baitul Maqdis. Otomatis sama dengan membelakangi Ka'bah. Nah, maka hadis ini jelas menunjukkan bahwa membelakangi Ka'bah boleh. Jadi ringkasnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tadi khusus tempat terbuka, ada yang mengatakan secara mutlak. Ada lagi pendapat yang ketiga, ini aneh, pendapatnya mengatakan larangan menghadap ke arah kiblat itu masih berlaku, tetapi larangan membelakangi kiblat sudah tidak berlaku. Kenapa? Nabi dalam hadis tadi membelakangi kiblat, tapi hadis tentang menghadap kiblat belum kita temukan, berarti masih terlarang. Ini pendapat yang ketiga. Tapi sebenarnya sama saja, ya, karena menghadap dengan membelakangi sama saja, sama-sama tidak sopan. Artinya kalau membelakangi boleh, berarti menghadap juga boleh. Atau sebaliknya, ya, menghadap boleh berarti membelakangi juga boleh. Masalah yang kedua, larangan untuk istinja kecuali dengan tangan kiri. Tangan kanan tidak boleh. Kenapa? Karena tangan kanan digunakan untuk perkara-perkara yang baik, ya, jabat tangan dan sebagainya. Nah, maka tidak sepantasnya sesuatu yang untuk yang baik-baik digunakan untuk yang kotor-kotor seperti ini. Tapi memang ada kaidah mengatakan an-nahyu fil adab lil karaha. Larangan kalau untuk adab itu sifatnya makruh saja, tidak sampai kepada haram, ya. Tapi bagi kita umat Islam, kalau ingin menjadi umat yang baik, taat kepada Nabi, tidak usah melihat halal atau haram, tidak usah melihat makruh atau haram, yang penting dilarang, tinggalkan, selesai. Kemudian yang ketiga, Nabi menyuruh kalau istinja dengan batu, dengan 3 batu. Dan ini adalah batas minimal, artinya wajib harus 3 batu. Dan ini boleh diganti dengan tisu, yang penting sesuatu yang bisa membersihkan. Bukan sesuatu yang licin, ya. Maka kalau plastik, nah itu tidak boleh untuk istinja karena dia licin, tidak bisa membersihkan. Tapi tisu bisa membersihkan. Tapi minimalnya 3 tisu. Jadi 3 ini wajib. Kalau hanya 2 tisu, meskipun sudah bersih, tidak sah, tidak boleh, ya. Itu dia masih najis, dihukumi masih najis. Tapi kalau sudah 3 tisu ternyata belum bersih, nah harus ditambahi 1 tisu lagi. Kalau 4 tisu sudah bersih, maka sudah cukup, tetapi disunahkan untuk menambah 1 tisu lagi menjadi 5. Jadi disunahkan untuk mengganjilkan. 3-nya wajib, mengganjilkan berikutnya adalah sunnah. Kemudian beliau melarang istinja dengan tai yang sudah kering, ya. Jadi misalnya teletong sapi yang sudah kering, kemudian sudah membatu. Nah, difungsikan sebagai batu untuk istinja, enggak boleh.
Kenapa tidak boleh? Nah, ternyata kita temukan apa sebabnya? Ta'amu ikhwanikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para jin, "Lakum kullu 'azmin dzukira smullah alaih." Hak kalian bisa memakan tulang-tulang yang sudah disebut nama Allah padanya, yaitu ketika menyembelih sudah disebut nama Allah. Maka tulang tersebut ada di tangan kalian wahai para jin dalam kondisi dagingnya masih sempurna. Padahal di mata kita masih hanya bentuk tulang, tapi bagi para jin itu sempurna dagingnya. Jadi sesuatu yang seperti ini ya sesuatu yang gaib yang kita tidak pernah melihatnya, tapi kita harus percaya karena kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Adapun tai-tai maka itu menjadi makanan untuk ternak kalian. Jadi para jin ternyata juga punya binatang ya, punya ternak. Nah, ternak mereka butuh makan, makanannya adalah tai-tai ini. Nah, jadi jin itu juga punya binatang-binatang jin gitu. Jadi ternak jin gitu. Jin ternakan. Kalau kita punya binatang ternakan, mereka juga punya jin-jin ternakan. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, "Fala tastanju bihima." Karena itu jangan istinja dengan tai dan dengan tulang. Kenapa? Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Itu adalah makanan untuk saudara-saudara kalian dari kalangan para jin. Mereka kan juga ada yang muslim. Nah, maka kalau kita menggunakan tulang untuk istinja, ini zalim kepada saudara-saudara kita, ini makanan mereka. Kemudian dari sini para ulama mengambil kesimpulan juga, berarti sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan, tidak boleh digunakan untuk istinja. Misalnya apa? Kertas dari Al-Quran. Al-Quran sudah rusak, nah kertasnya kita ambil, kita sobek untuk istinja. Tidak boleh. Kenapa? Ini kertasnya muhtaram. Nah, kalau kertas bekas untuk mainan anak-anak itu, maka nggak ada masalah ya. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang muhtaram. Roti digunakan untuk istinja, nggak boleh ya, karena roti sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan. Roti untuk makanan, bukan untuk istinja. Hadis terakhir pada sore hari ini, al-haditsur rabi' wa thalathun, hadis yang ke-34. An Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala, "Baina ana usalli," ketika saya salat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba atasa rajulun, bersin seorang laki-laki minal qaum, dari kaum. Fakultu, maka saya mengatakan, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Padahal ini sedang salat ya. Faramanil qaum, maka kaum itu melemparkan kepada saya biabsarihim, pandangan mereka. Jadi melototi. Ini karena hadisnya panjang, kita langsung ambil beberapa faedah ya. Faedah pertama, ini sahabat Nabi Muawiyah bin Hakam tampaknya baru saja masuk Islam, sehingga nggak paham kalau salat itu tidak boleh ngomong. Maka ketika ada orang bersin, dia mendoakan, yarhamukallah. Nah, maka orang yang tidak paham seperti ini dimaafkan. Ya. Sebenarnya ngomong pada saat sholat itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak tahu, maka dimaafkan. Karena buktinya di sini, Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Kemudian menunjukkan juga bolehnya kita menoleh pada saat sholat ketika diperlukan. Ini para sahabat semuanya pada melototi orang yang sedang ngomong tadi. Nah, sholat menoleh begini gimana? Boleh ketika apa? Diperlukan. Nabi juga pernah melakukan pada waktu perang. Kemudian beliau singgah di suatu lembah, kemudian tidur malam di situ. Nah, beliau suruh dua orang sahabat Nabi untuk berjaga di ujung lembah, supaya nanti kalau ada yang menyerang itu ketahuan. Musuh ada yang menyerang ketahuan. Nah, pas sholat subuh, Nabi itu sholat sambil melirik-lirik ke arah kanan, ke arah kiri. Melihat mana sahabatku yang saya kirim menjaga kok belum muncul. Kembali ke sini, fakultu, maka saya mengatakan, wa thukla ummiyah, celaka ibu saya, masya'nukum, apa kondisi kalian? Tangdzuruna ilayya, kalian malah melihat kepada saya. Dia malah ngomong lagi. Faja'alu, maka mereka berbuat, yadribu nabi aidihim, memukulkan tangan-tangan mereka, ala afkhadhihim, pada paha-paha mereka. Jadi disuruh diam dengan cara ditepuk begini. Dan ini menunjukkan bolehnya gerakan yang sedikit pada saat sholat ketika diperlukan. Adapun gerakan yang banyak tidak boleh. Jangan percaya ketika ada seorang mengatakan, katanya ketika HP ada di kantong kita, kemudian ada yang SMS, boleh kita ambil, boleh kita jawab SMS. Ini membatalkan sholat kayak begini, nggak boleh. Adapun kalau HP-nya berdering, mengganggu sholat jamaah, kita matikan dengan gerakan sedikit, sekali aja gini, nggak ada masalah. Ya. Kalau menjawab SMS ini gerakan yang sangat banyak, ini berapa kali dudul
hurufnya itu. Nah, ini batalkan salat. Karena katanya ada yang berfatwa boleh, ya, itu ngawur, itu fatwa ngawur ya. Orang yang belum berhak berfatwa tapi berani-berani berfatwa. Falamma maka tatkala ra'aituhum aku melihat mereka yusammitunani, mereka mendiamkan saya, lakinni sakattu, akan tapi saya ini diam. Maksudnya adalah ketika mereka mendiamkan saya, maka saya membatin dalam hati, kenapa kalian tuh menyuruh saya diam? Saya ngomong kan perlu kan, nggak ada masalah. Tapi dia tidak berani ngomongkan lagi, dia hanya membatin saja. Maka dia mengatakan lakinni sakatu, akan tapi saya diam, artinya saya tidak mengungkapkan dengan kata-kata tapi hanya dalam hati saja. Jadi di sini ada kata yang terhapus ya, tapi sudah bisa dipaham. Falamma maka tatkala telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bi abi huwa wa ummi. Ini kalimat tambahan saja ya, maksudnya untuk penguatan. Sungguh betul-betul ma raaitu, aku tidak melihat mualliman, seorang pengajar, qablahu sebelum Nabi, wala ba'dahu tidak pula setelah Nabi, ahsana ta'liman minhu, yang lebih bagus pengajarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bagusnya Nabi mengajar? Itu bisa dilihat satu kitab berjudul An-Nabiyyu Mu'alliman. Nabi sebagai seorang pengajar, karya Syekh Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala, kitab yang sangat bagus. Fawallahi maka demi Allah, maka haroni, beliau tidak menghardik saya, wala darabani, tidak memukul saya, wala syatamani, tidak mencela saya. Nah, maka pendidikan yang bagus seperti ini. Orang bodoh itu butuhnya apa? Butuh diajari. Orang bodoh nggak butuh untuk dihardik, untuk dipukul, untuk dicela. Sama dengan orang lapar, butuhnya apa? Makanan, kasih makan. Jangan diberi nasihat ya, laparnya masih tetap lapar. Maka ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat Nabi yang tidak memberi makan orang yang kelaparan. Ma'allamtahu ilkana jahilan, kamu tidak ngasih dia ilmu ketika dia bodoh, wala at'amtahu ilkana sakhiban, dan kamu tidak kasih makan dia ketika dia lapar. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis ada ceritanya. Seorang sahabat Nabi melihat ada orang makan buah di kebun dia tanpa izin. Kemudian dipukuli, kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi tegur sahabat Nabi yang mukuli tadi, kamu itu gimana? Ini ada orang bodoh nggak paham kalau makan buahnya orang itu harus minta izin. Kamu tidak mengajari dia, tapi malah kamu pukuli, ya. Dan kamu tidak ngasih makan dia, dia akan makan buah di kebunmu ini kan karena terpaksa dia, karena kelaparan. Mestinya tidak usah dipukuli, cukup diberitahu nanti kalau kesini lagi minta izin, ya. Kemudian kalau kamu butuh makan ini karena kamu lapar, silahkan ambil ya, sepuas kamu. Mestinya begitu. Maka Nabi tidak mengobati kebodohan dengan marah-marah, tapi mengobati kebodohan dengan diberi pengajaran. Qala, beliau mengajarkan, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha, tidak pantas padanya, maksudnya tidak halal, tidak boleh padanya, syai'un, sesuatu pun min kalamin nas, dari perkataan manusia. Jadi maksudnya ngobrol kepada manusia tidak boleh. Makanya yarhamukallah enggak boleh. Kenapa? Karena artinya mudah-mudahan Allah merahmati kamu yaitu manusia. Adapun kalau orang bersin mengucapkan subhanallah, enggak ada masalah. Karena ucapan subhanallah ini bukan ucapan dia kepada orang-orang sekitarnya, tapi ucapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau teman kita sedang salat di samping kita bersin, dia mengucapkan subhanallah, kita diam, enggak usah mengucapkan yarhamukallah. Apa dalilnya bersin boleh mengucapkan subhanallah? Nabi mengatakan innama huwa, tiada lain salat itu at-tasbih, isinya adalah tasbih, wat takbir, dan takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya salat itu isinya ini dan semisalnya, ya. Jadi bukan berarti salat hanya boleh 3 ini, selain 3 ini enggak boleh, bukan. Karena di dalam salat kita juga membaca selain tasbih, selain takbir, selain baca Quran. Misalnya sami Allah liman hamidah, nah itu tahmid, ya. Rabbana walakal hamdu, kita membaca tahmid, membaca tasmi', kita membaca tahiyatulillah. Nah, itu semuanya bukan tasbih takbir, tapi diperbolehkan karena termasuk zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, zikir kepada Allah itu yang hanya diperbolehkan di dalam salat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk zikir kepada saya. Surah Thaha ayat 14. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita pelajari pada hari ini.
benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan apa mboten? Oke. Ini ada pertanyaan ya. Bagaimana sebaiknya adzan yang baik dan benar? Bagaimana pendapat Ustadz dengan adzan dinadakan? Ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, kalau antum mau cari bagaimana contoh adzan yang bagus, antum buka di YouTube, ini ada adzan guru saya. Ya. Tulis saja adzan Syekh bin Bas. Oh, ternyata di sini internetnya tidak nyambung ya. Nah, nanti silahkan dicari sendiri. Jadi antum tulis saja di YouTube adzan Syekh bin Bas. Maka akan muncul bagaimana contoh adzan yang sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak dilakukan. Atau boleh juga antum lihat di channel saya PKH Pusat Kajian Hadis. Nah, di situ nanti ada listnya, judulnya video pendek cakap. Nah, itu ada adzannya Syekh Walid, guru kami. Beliau mengajari bagaimana adzan yang sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya adzan yang tidak dilakukan. Baik, saya kira ini saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi pada penghujung kitab ini pada waktu yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.